Karena kalau aku sih pemain-pemainnya I love you guys. Sumpah tapi sebel banget dari tadi di sebelah aku nih. Gio, gak ketawa cuma dia cuma kedengar suara nafasnya doang gini dong. Ya Allah. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda, balik lagi di Cinechat. Dan sekarang gue udah ada sama cast dari film Labinak. Mereka ada di sini. Bagus. Makasih ya. Kita nih Labinak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik. Gimana perasaannya udah mau tayang nih filmnya? Panas dingin. Panas dingin. Itu demam kali maksudnya ya. Seru banget. Excited? Apa deg-degan? Deg-degan. Happy banget. Tapi kepo juga sih. Sama responnya ya. Rasa ingin tahunya tinggi sekali. Kalau mau ngomongin soal filmnya nih, pertama aku pengen tahu dan penasaran banget apa sih yang ada di skenario film ini yang bikin kalian akhirnya kayak wah aku harus join si film ini, kayak harus banget gitu soalnya. Dari Kak apa? Temanya kan Labinak. Yang kalau dibalik begitulah. Kanibal. Labinak kanibal bisa kan kalau Iya benar. Ya karena temanya tuh jarang lah bisa dan penasaran gitu kalau misalkan ini tuh divisualisasikan tuh kayak gimana? Oke. Kalau Julio gimana? Karena waktu itu emang sudah sempat kerja sama Bang Tino juga dan it was really nice, dan waktu itu sempat kita ngobrol kayak let's collab lagi gitu. And then pada saat lihat sutradara ya Bang Kinoy, pada saat aku baca skripnya dan aku memainkan karakter yang aku belum pernah mainkan lah sebelumnya, karena ada approach karakternya dia psikolog gitu, jadi I think it cukup menarik sekali. Jadi udah dijalanin. Oke. Dan langsung yes gitu ya. Yes, Kalau Yes. kalau Naila gimana? Karena kalau aku sih pemain-pemainnya adalah I love you guys. saya nih. Bisa. Albis paling bisa. Padahal di film semuanya ngomong gitu ya, Nay. Kena nih. Wah. Iya pastinya ya karena kalian semua. Dan juga emang karena ceritanya ya. Karena menarik banget karena aku baru tahu kalau Labinak itu adalah kanibal. Jadi aku baru tahu barusan kan? Barusan banget dikasih tahu. Maksudnya ceritanya menarik sama kayak yang mereka bilang sih, dan aku juga udah sempat kerja sama Kinoy juga. Jadi pengalaman waktu itu menyenangkan, akhirnya ya udah pengen juga gabung di film ini. Oke, Kakak Jenny gimana, Kak? Tentunya karena dari ceritanya bagus, terus dibaca lagi ternyata perannya tuh saya belum pernah dapat peran seperti ini, jadi seru sekali. Jadi saya harus bergabung di sini. Oke, tapi dari awal kalian ditawarin film ini langsung namanya emang Labinak atau belum jadi Labinak? Enggak. Bukan. Apa ya awalnya? Perjamuan terakhir. Oh iya. Iya, perjamuan. Bukan. Iya kan? Baru berubah tuh tadi ya barusan ya? Baru banget yang tadi. Baru tadi sejam yang lalu. Gara-gara kita gambar. Nentuin. Labinak aja deh kayaknya. Sebelum kesini tadi. Tapi pas diganti Labinak terus kalian udah nebak nggak ini dibalik nih? Enggak. Aku juga sih sama bener. Aku baru tahu tuh pas reading. Labinak apa ya? Enggak dong, Labinak tuh baru diganti pas udah syuting. Enggak, pas reading. Pas udah syuting. Aku dikasih tahu sama siapa berarti ya? Kamu di film apa ya? Pas udah syuting baru ganti-ganti mulut lagi. Iya. Tahu gak fun fact kalau aku di Hamin berapa syuting, karakter aku tuh awalnya bukan Yanti namanya. Oh iya. Dan itu bahkan sampai kayak beberapa hari-hari awal syuting itu sering kebalik-balik mulu karena kita proses reading tuh pakai karakter Nama. Namanya apa ya awalnya? Lisa namanya. Lisa. Oh Lisa. Iya, namanya Lisa terus kayak diganti. Wah, kurang Betul-betul merakyat nih kayak- namanya. Iya. Harus diganti nih. Terlalu K-pop ya, terlalu K-pop ya K-pop. Lisa. Jadi akhirnya Yanti. Iya Nanti benar. blon kan bingung. Takutnya dulu.
Pas ketemu kanibal malah gini-gini ya. Iya. Iya kan? Sebentar, kita stop. Jadi Cover deh. Shock budaya jadinya. Salah Mbak, salah gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya melihat dari filmnya kan challenging banget ya kayaknya, intens gitu. kenapa sih? Bisa Masih kebayang gini-gini ya? Iya, agak kurang. Patah ya pertanyaannya, langsung serius ya. Lagi. Mungkin nanyanya harus sambil gini-gini kan biar nggak terlalu serius. Malah jadi lucu kalau kayak gini. Tapi Kak, jadi takut. Merinding. Oke, tapi kalau misalnya lihat filmnya mungkin kita lebih agak serius sedikit ya. Oke, kembali ke serius. Oke. Filmnya kan dari trailer udah intens ya. Kayak Ini interview ya, bukan tahan tawa ya. kayak lagi tahu Kayak mukanya. Gue menangis. Tolong ini di cover Oke, guys. mungkin Bukan sampai mengeluarkan kita air tanya mata. ke yang Oke. Kak Jenny dulu dari sana ya. Film ini kan intens ya dari trailernya. Terutama kan Kak Jenny sama Julio kan karakternya kayaknya antagonis atau apa kita belum tahu juga gitu. Nah, apa yang paling challenging buat meranin karakter di film ini? Belum selesai dia ketawanya. Udah bujuk Sampai nangis. Ini ketawanya sampai Labinak 2 nih. Nanti kita bikin caption sampai video ini diupload ke Arun masih nangis. katanya Bu Arun saking terharunya loh kan sama seksual diri sampai menangis beliau mengeluarkan air mata sampai Itu menangis. haru. Haru. Ini first guys, one and only. Maaf ya guys. Nggak apa. Oke, I'm back. Please. Oke. Mau pertanyaan yang terakhir Kons? Iya, langsung aja nggak apa. Yang paling challenging, semuanya challenging lah pasti ya gitu, dari segi setnya juga kan di build up semuanya. Terus kalau buat karakter Ibu Diana sendiri, karena ini karakternya manipulatif, dia harus kelihatan baik dan jahat at the same time gitu loh. Jadi itu benar-benar challenging buat saya sendiri. Terus ada satu scene yang sangat menjijikan banget yang sangat mengerikan buat saya adalah pada saat harus makan organ gitu di situ. Jadi sempat kayak 2-3 hari nggak mau makan daging gitu. Oh, trauma ya? Wow. Agak rada-rada karena Traumatized. berdarah dan ya udah gitu. Terus pada saat kita mau take itu memang agak smelly sedikit kan itu. Si usus tadi, saya makan usus ceritanya agak sedikit berbau. Jadi gimana caranya nih biar one take jangan diulang lagi karena gitu. Geleh ya? Gue kayak kalau ada yang tanya apa nih, gue gak berani ngeliat mukanya sih. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Sumpah tapi sebel banget dari tadi di sebelah aku nih. Gio, jangan ketawa, cuma Ini dia cuma apa kedengar panas suara tuh, nafasnya sumpah. doang gini doang. Ya Allah. Dia nyampe kayak Sumpah ini apa gerah sebelah banget. aku. Sumpah. Oke, gerak ya. Lanjut, kalau Naila apa? Pertanyaannya masih inget kan? Nay? Pertanyaannya apa yang paling challenging? Challenging. Karena apa ya? Ada salah satu adegan yang bisa dilihat dari trailer tuh adegan perjamuannya itu sih yang lumayan challenging banget buat aku. Karena itu kan setnya bener-bener kita di dalam studio ya waktu itu. Jadi bener-bener semuanya tuh di set. Terus juga ada anggota-anggota sektenya yang udah pakai kostum, terus juga pakai makeup yang menyeramkan gitu. Terus mereka semua pada kayak menyuarakan apa mantra-mantra gitu. Jadi ada di tengah-tengah di dalam perjamuan itu tuh rasanya beneran Creepy bikin ya? deg-degan. Iya, beneran merinding waktu pas lagi take sih. Cuma itu jadi membantu karena ketakutannya jadi beneran. Jadi real jadinya perasaannya. Oke, kalau Julie gimana? Supaya Baca sendiri aja ya. Apa yang manipulatif challenging-nya dari mana? Karena Iya. kalau dari karakter gue Jodas itu personally karena dia itu kan eksekutor. Ya. Jadi dia ngambil yang tangan kanannya setelah berkolaborasi dengan Bu Diana juga. Jadi dia pendekatannya pendekatan psikologis. Jadi itu sangat menarik karena sebenarnya very nurturing.
Jadi mungkin salah satu caranya adalah bagaimana mencari warna dan tonalitas yang cocok untuk kehangatan yang bisa diterima oleh Bu Najwa. Biar nggak terlihat suspicious ya. Oke. Tapi kalau adegannya sendiri ada yang challenging nggak? Aku dimaju kan. Adegannya makan, paling adegan makan-makan yang organ gitu-gitu ya. Mungkin ada hint sedikit pada saat nanti ada adegan yang dimana berhubungan dengan tempo, ada ketukan. Oke. Nah itu hint aja nanti itu ya. Akan lumayan ikonik kira-kira? I think so. Ya secara shotnya juga. Iya. Oke. Kalau Kak Haren gimana Kak? Nah ini paling emosional nih, kayak udah berkaca-kaca soalnya dari tadi. Ini udah nunggu-nunggu banget. Saat ini adegan paling emosional buat saya. Dan challenging ya? Dia berkaca-kaca. Challenging banget ya Allah. Sampai panas loh sih. Kamu lucu banget deh. Makasih. Kamu buat jadi stand up tau? Iya, abis ini aku colongan. audisi ya? Stand up comedian gitu. Enggak ya? Enggak Kak, enggak. Oke, paling challenging banyak banget karena pertama harus bersinggungan dengan props yang nggak biasa. Nggak biasa dalam artian misalkan mata udah berbentuknya mata itu sih. Terus ya kalaupun ada adegan ada di trailer kalau nggak salah di satu mangkuk isinya itu mata ya? gitu terus disodorin ke Najwa itu beneran geli gitu, beneran jijik. Terus adegan keduanya tuh yang paling memorable yang tadi bersinggungan dengan irama itu ya, iya, ketukan dan segala macam. Karena itu kan istilahnya tuh menghipnotis tapi secara effortless gitu, nggak emang hipnotis ya jatuhnya itu. Iya. Cuman karakterku itu harus balik ke masa lalu untuk luka yang harus dia ingat itu. Untuk nge-recall memori-memorinya itu, padahal itu belum di take gitu. Oh, oke. Pada saat adegan itu, jadi itu lumayan challenging sih, karena kan harus ngebayangin emosi, harus. Gitu. Oke. Tapi kalau tadi kan Kak Jenny udah sempet lumayan trauma makan daging sama. Kalau kalian ada trauma nggak setelah adegan-adegan berat di film ini? Iya sih, karena proses syuting itu sebenarnya menyenangkan ya. Jadi walaupun emang setnya real banget, propertinya itu real banget, cuman karena kita di setnya itu happy, ngejalaninnya juga happy, jadi ya kalau misalnya lagi off cam ya happy gitu suasananya. Jadi nggak ada yang bener-bener bikin, maksudnya kayak waktu pas pulang ke rumah jadi ngelamun gitu, jadi apa gitu, enggak sih. Kalau itu biasanya karena mikirin termin kayak belum tuh. Nggak ada. Tapi lebih kepada ini sih, kalau saya tuh lebih ke beneran ada ya di luar sana yang kayak gini. Iya itu sih. Ngebayangin seremnya ya? Emang jadi kayak gitu. Ngeri. Iya, pastinya Asbun aja, Annalisa Gembel. Pasti ada lah dalam bumi ini berapa lama, ribuan jutaan tahun, adalah ya sebuah perkumpulan komunitas atau institusi whatever it is yang memiliki sentuhan dan approaches yang sedikit arahnya ke arah sana. Dan itu juga cukup dekat di sekarang kan. Kadang-kadang kita kalau misalnya suka ngobrol, si aktor Hollywood ini muda terus, dia makan ini nih, gitu kan, kita udah sering dengar yang kayak gitu-gitu, jadi ya. Tapi nggak tahu benar atau enggak, ya. We never know. Bestie ya. Deket ya. Tetangga dulu. Oke, tapi kalau buat bukan organ-organ yang ada di sini kan, kalau nggak salah edible juga ya, beneran bisa dimakan. Iya, pasti. Cuman ada bau-baunya gitu-gitu yang akhirnya bikin. Jadi waktu itu mungkin karena dibuatnya udah seharian dan itu tepung kan. Tepung tuh kalau misal diadon, kalau misal ditaruh seharian apalagi tertutup itu kan memang agak rada berbau, tapi bukan bau busuk, tapi memang agak berbau aja gitu. Disatuin lagi dengan, ditaruh lagi dengan darah-darah begitu-begitu kan kelihatannya jadinya kita jijik aja gitu. Walaupun ada baunya mau sedikit mau banyak, tetap aja kita bawaannya pasti geli gitu karena memang nggak biasa aja gitu kan bentukannya. Dari visualnya ya, visualnya. Lebih karena beneran bentuknya mirip banget. Bentuk itu beneran gitu. Iya, jadi shout out untuk tim art kita karena bisa membuat real mungkin sampai kita juga agak enak banget. Terpengaruh gitu. Kalian luar biasa. Luar biasa. Tapi berarti empat-empatnya
memakan itu atau ada adegan makan itu? Ada deh. Ada deh. Oh, oke. Mau join? Enggak. Masih ada kebetulan. Enggak. Slotnya. Masih ada Iya. Masih ada organ. Naila bawa lunchnya itu ya? Iya. Kuping goreng. Goreng. Tapi kalau buat untuk yang Kuping goreng. bandel doang itu gambarnya. Jadi Oh. dari seleksi. Kuping goreng enak ya. Kuping goreng geprek. Lunch. Tambah. Nemu di mana? Di mana lagi? Nah, ya, Kak. Nah, kalau misalnya ngomongin adegan ritual kan yang di itu. Nah, itu prosesnya gimana? Apakah emang kayak mengadaptasi dari ritual yang sebenarnya ada di Indonesia gitu atau kayak emang kayak ini beneran fiksi semua ritualnya Ini fiksi gitu? karangan sih, karangan cuma ada inspired lah beberapa mungkin ngambil referensi dari beberapa Ritual. Iya, iya, paling gitu. Terus dikembangin dengan taste dan arah film yang kita mau. Dan ada art koreografi. Yes, Mbak which is Yuyun ya. wah, she is very talented. Iya. Gila. Mbak Yuyun. Huh. Dia nyanyi juga menggetarkan hati. Dan dia pun juga dia tuh kadang kalau misal kita lagi shoot adegan yang rame-rame, dia tuh bisa ngasih tau kamu tuh jangan cuma asal-asal gerak doang, orang ini, jadi benar-benar diisi sampai Detail semuanya ya? sampai jadi satu sinergi yang Iya. Makanya kalau misalnya dilihat itu adegannya itu beneran magis karena emang semuanya itu berenergi gitu. ya. Dia cukup handal untuk bisa mengartikulasikan frekuensi, mungkin bisa dibilang itu, yang dimana kan kadang kita juga cukup berjarak, kita mengakui itu, tapi untuk bisa menimbulkan rasa itu secara komunal rame-rame kan it takes some quality of some sort of people yang specific. Dan timnya mereka memang luar biasa sih. Iya, ya. Dan setnya sih. Iya, setnya juga. Setnya juga katanya di-build Iya. sendiri kan, Itu nggak di bukan dalam juga. studio. Iya, Ya, jadi menarik itu banget. di-build semuanya di-build. Dibikin. Dibikin. Tapi memang di scene tersebut, scene ritual itu rasanya tuh iya karena ada yang punya kepentingan sama ada yang itu jadi kontradiksi banget gitu. Kontradiktif banget rasanya gitu ketika semoga itu nyampe ya pada saat nonton. Tapi pas di adegan ritual itu yang satu punya kepentingan ini, yang satu ini gitu. Jadi ada sedihnya, ada magisnya, ada campur aduk lah gitu. Oh, oke. Tapi prosesnya apakah lama? Terus kayak ada hal yang atau sesuatu yang memorable nggak sih pas adegan ini? Karena kan kayaknya lumayan intens, heavy juga gitu secara pengadeganan. Khusus adegan ritual itu kalau nggak salah 2-3 harian deh kita. Iya. Ambil Tiga hari. Tiga hari. 3 hari gitu karena kan memang harus banyak shotnya gitu kan, memang kebutuhan shotnya banyak dan juga pengadeganannya juga lumayan heavy karena itu semua closure dari ceritanya juga gitu. Jadi ini sih lumayan berat sih, bukan lumayan sih, emang berat. Berat. Ya, Iya, adegan berat. ritual itu. Tapi fun sih Iya. gara-gara nggak tahu kayak anak kecil datang ke tempat mainan Iya. aja, wah Ke play park gitu. Rame banget. Iya, Gitu. Kayak amusement park gitu terus. Iya, Oh, kayak gini ya. melihat pertunjukan. Tariannya mana mungkin Koreanya juga bagus sekali ya. Iya. sangat. Maksudnya Secara si ini. Kak Yuyun Best gitu. Berkonsep gitu, memang Iya. ada konsepnya, Ada dan konsepnya. apa namanya kan adegan itu kan ada apa sih kayak melantun Iya, dia Iya. melantunkan sesuatu kan si Lucius ya. Iya, mantra. Nah itu tuh di Mbak Yuyun itu tuh sampai cari tahu kita tuh nanti core-nya tuh adalah dari ini ya gitu. Budayanya tuh juga dicari gitu, konsep gerakan-gerakan tangannya, Iya. tumpuannya tuh apakah di kaki doang, apa di tangan gitu tuh semuanya dikonsepin. pokoknya nggak asal nih kalau iya we trust her so Berkonsep. much. Jadi apapun itu yang divisualkan itu adalah hasil dari apa yang sudah dipikirkan mau dibuat film ini bentukannya seperti apa, dan itu adalah versi Mateng terbaiknya. Iya. Benar-benar. Yang Dan harus kita punya. dan apa namanya juga pastinya kan keputusan semuanya di Kinoy gitu kan as a director, dan memang visinya tuh sama gitu Mbak Yuyun dengan Kinoy, secara directionnya Kinoy maunya seperti ini, terus Mbak Yuyun juga punya konsep dan ide seperti ini pada saat ritual itu ya masuk cocok, akhirnya secara visual tuh sangat Iya. wow. Iya, Oke. koreonya semua. Jadi makin penasaran buat nonton fullnya ya adegan ritual dan lain-lainnya gitu. Kalau cari yang Pargois tapi nggak ada ya, maaf banget di dalam koreonya. Padahal Awal lagi gimana? Iya. padahal aku udah mau serius loh ini. Oh ya maaf ya. Coba Lanjut deh, coba. Enggak jadi. Break karakter. Nah,
Tapi kalau misalnya untuk di sini ada adegan ekstrim nggak sih kalian? Maksudnya yang emang fighting scene atau apa gitu? Ekstrimnya ya gitu ya. Enggak sih ya. Ekstrimnya se-ekstrim Iya, menurut aku sih yang aku jalanin udah cukup ekstrim ya, maksudnya. Tapi kalau adegan yang physically sebenarnya nggak terlalu banyak keras Bergulat ya. nggak ada. Iya, bergulat nggak ada. Lebih kayak emosional ya? Emosional ya. Cuman kan memang temanya ini tentang organ gitu, jadi banyak adegan-adegan yang mungkin ya kayak yang tadi Kinoy sempat bilang tuh disturbing gitu. Iya, disturbing. Gitu, jadi itu sih lebih ke situ ekstrimnya. Ekstrim iya, jadi adegan lagi makan perut, ternyata itu bukan prostetik, nggak sengaja dijahit. Nggak gitu dong. Nggak kebablasan dong. gitu ya. Itu ekstrim banget ya. Cabik-cabiknya kebablasan. Ini kayaknya masih menjiwai karakternya ya. Nyaman, Masih ada cukup nyaman. itu. Cukup nyaman. Cukup kayaknya nyaman. dia, cukup nyaman. Nah. Susah ya Mas ngelepas dari karakternya? Gimana mah? Attachment issue kayaknya ya. Oke. Nah kalau ke Kak Hanun nih, katanya Kak Hanun aslinya tuh penakut. Bener banget. Iya. Terus apakah karena itu jarang kayak ngambil film-film horor atau kayak ini karena nggak terlalu horor yang hantu makanya jadi Sebenarnya nggak juga sih, tapi memang kenapanya tuh karena emang sebenarnya temanya awalnya gitu. Tapi kalau misalkan ada adegan yang sudah bersinggungan dengan hantu dan segala macam, itu sebelum take tuh aku mau tahu dulu bentukannya kayak apa Kayak sih gimana? yang akan aku hadapin nih nanti di set gitu. Jadi di present dulu. Ini bentuknya akan kayak gini ya kayak gitu. Tapi kalau semua karena penakut jadi itu feels like real. Gitu kayak takutnya tuh jadi kadang-kadang pas lagi take tuh seadanya tuh Mbak Ima tuh sampai ketawa-tawa gitu kan, kenapa emangnya gitu, kenapa sih lu ketawa gitu, lu takutnya beneran banget gitu kan, beneran takut gitu, terornya kan soalnya, terornya yang kenceng gitu di Labinak ini gitu, dan itu kan nggak enak rasanya gitu, itu sih, jadi ya penakutnya bisa terlihat effortless. Tapi pas baca skenario ada nggak kayak ngebayangin, aduh ini pasti serem banget nih adegannya gitu? Oh iya, setiap banyak adegan, adegan ritual aja deh contohnya gitu kan. Nggak kebayang, kalau dari trailer itu tuh ada Najwa pegang apel sambil baca, terus ngelihat lagi ternyata tuh berubah. Itu aja pada saat baca skrip, ini gimana ya nanti ya gitu. Pas lagi take, itu propsnya bener-bener jantungnya berdetak. Ada detakannya ya? Alatnya gitu sampai bisa bikin itu bener-bener 1:1 gitu, mirip banget. Sampai ini beneran gue kan megang ini gitu. Itu sampai bikin deg-degan sebelum take ya? Takut banget. Sampai gue pegangnya nanti ya kalau udah mau take gitu. Yang penting tahu dulu oke gitu. Terus kayak kenyal-kenyal gitu ya. Iya. Iya sih jijik ya. Iya. Tapi pas present pakai laptop Kak kayak? Iya kayak pakai Assalamualaikum Kak, slide, punten izin lah. Punten izin jump in. noted gitu kan. Oh iya. Ada revisi? Enggak ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Berarti kayak oke, aku terima. Itu ada pesen tuh. Ke Kak Jadi nih, katanya ngefans sama Kak Hanun nih. Emang iya? Katanya. Iya. Aku sempat WA dulu sebelum kesini. Akrab ya kalian ya. Ke manajer. Tetanggaan. Terus pas pertama kali tahu akan beradu acting, terus gimana Kak? Proses. Jadi kepalanya digini-gini Beradu ini. Banteng ya. Nggak gitu dong. Kalau ngeliat Hanun itu kan very Indonesian face kan gitu. Jadi secara Aku yang senyum. banyak Kan Kak Hanun yang dipuji. banyak ngeliat Hanun itu memang di sosial media, tadinya nggak follow-followan gitu loh. Terus begitu taunya yang jadi Najwa siapa? Oh Hanun, oke gitu. Karena memang ya gue fans sama lu. Oh coy. Meet and greet. Kok main senyum sih? Iya, aku seneng maksudnya. Tapi pertanyaan aku udah di follow sama Kak Hanun? Udah di follow back Udah ya? Apa ya? Gue Coba nanti kita cek. Tapi pas beradu acting kayak ada momen apa nih pas? jadi Starstruck. jadi hari pertama itu acting tuh kan memang biasa kan kalau kita hari pertama tuh memang agak nervous ya mau dengan karena situasi dan lain-lain. Terus pada saat itu memang dialognya banyak banget. Ya udah terus ketemu. Itu ada di trailer ya? Iya, yang menawarkan. Nawarin. Lagi gitu. Aduh deg-degan banget nih. Belibetnya berapa kali terus sampai tenang Ibu Diana baru tarik nafas habis itu ya.
Karena itu hari pertama, benar-benar Iya. hari pertama hari syuting. pertama, hari pertama Terus syuting. langsung narasi panjang, ya pasti kita semua juga bakal kayak gitu sih. Deg-degan, iya. Jadi banyak faktor lah deg-degannya. Salah satunya karena Kak Hanun ya. Dialognya banyak, terus Rehanun, terus panas, lokasinya, Bajunya juga bajunya tebal, ya. karakternya complicated gitu. Aku juga tadi sebelum kesini deg-degan sih ketemu Kak Hanun. Oh, kelihatan banget sampai sekarang tuh deg-degannya. Kamu bikin gue nangis kan? Gue yang nangis kan? Makanya aku bisa selucu itu karena aku deg-degan. Oh, gitu ya. Masuk. Tapi kita udah pernah ketemu tuh Kak, Oh, iya? wawancara FFI. Oh iya ya? Tapi aku nggak selucu ini Oh emang. iya bener sih, iya. Lebih lucu sekarang ya? Mengakui Iya, kelucuannya aku ya. emang Menarik, sebelum kesini menarik. aku belajar dulu. Biar lucu ya? Biar lucu. Oh. Biar kan maksudnya Lawina kan udah serem nih filmnya. Kita interviewnya harus asik. Oke. Oh Gitu. Oh baik. Iya. Enggak sih. Punten. Punten. Makasih Kak udah muji. Kayaknya aku abis ini ikutan stand up komedi beneran. Iya sih, kayaknya harus sih. Iya. Nanti vote ya Kak. Iya, serius lagi, serius lagi. Ini bisa lanjut di ini aja nggak ya? Personal chat sendiri aja nanti ya. Bisa nggak ya? Oke. Nah, kalau buat Julio nih. Kita juga udah pernah ketemu loh. Asik. Gue inget, Belum selucu ini juga. udah lumayan. Oh, udah lumayan. Udah. Oh, udah lumayan, udah lumayan. Itu kan baru karirnya baru ini. Gimana tangannya? Nah, kan kamu suka banget nih sama karakter ini. Kayak emang nunggu banget karakter ini bisa kamu mainin. Nah, akhirnya pas udah nyobain mainin karakter ini, ada kayak, wah ternyata susah ya. Atau malah kayak, wah beneran gue udah nggak salah milih karakter yang secomplicated ini gitu. Enggak sih, enggak ada susahnya karena udah kebayangin dari sebelumnya kalau oh gue misalnya dapat karakter kayak gini, gue udah tahu mau gue apain. Maksudnya kan kadang-kadang kita nonton film terus wah gue kalau main karakter ini gue bakal gini. Nah kalau gue mikirnya gitu kadang-kadang I like to have this little bit touch of ini bagian ini dan ada proses reading kan. Jadi dan dengan seluruh tim dan komunikasi yang sangat lancar, everything is very smooth. Sentuhan apa yang akhirnya kamu kasih buat karakter kamu? Paling ketenangan ya. Tempo ritmik dia bicara dan bergerak apapun itu. Jadi dia adalah seorang yang sangat conscious aja dalam, mungkin bisa bilang terlalu conscious. Jadi itu yang membuat ada yang something's bit off him gitu. Jadi everything is so well intrigue atau apapun itulah maksudnya. Jadi apapun itu geraknya dia tuh selalu terlalu ada reason. Yang dimana kadang-kadang kita gerak secara automatically aja gitu. Paling itu beberapa sentuhan personal. Lebih sadar lah. Julio ini lagi dimasukin Jodas nih. Lebih sadar gitu. Iya, jadi lagi tenang banget ya. Lagi Iya. banget. Oh, kalau ngomongnya udah pelan mah hati-hati lo. Itulah di Hati-hati situ. ngantuk. Bukan jadi soft spoken ya, malah Oh bukan, itu udah film project gitu. Oke, kalau ke Naila nih. Kamu kan belakangan ini kan sering banget dapat karakter yang kayak film horor, terus teriak, kayak serem gitu. Terus ada nggak sih momen dimana kamu kayak capek juga ya adegan teriak-teriak gini gitu, atau kayak ada momen kayak kamu kehabisan suara atau kayak Enggak lagi, itu hobi aku sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, Hobi memang itu ya? hobinya tantrum sebenarnya. oh gitu. Hobinya tantrum. Enggak, so far sih sebenarnya aku enjoy banget ya, maksudnya emang project-project yang aku mainin juga atas pilihan aku kan. Salah satunya juga Labinak ini, memang aku awalnya baca naskahnya dulu, baru aku memutuskan buat ingin join gitu project ini. Jadi selama proses syuting sih nggak ada yang kayak merasa kelelahan secara fisik atau misalnya kayak karena suaranya habis atau apa. Enggak sih, aman banget, dan maksudnya emang prosesnya juga menyenangkan walaupun ada di saat-saat tertentu kayak yang set ritual itu emang kita waktu pas masuk ke set aja tuh rasanya udah merinding gitu ya. Cuman waktu pas udah selesai terus kita udah kayak ngelepasin karakternya gitu udah normal lagi aja sih. Memang passion ya berarti ya. Hashtag tantrum for life. Stress relief itu namanya. Oke. Nah tapi di antara adegan-adegan yang intens tadi ada nggak memorable moment yang kayak scene-nya tuh padahal intens banget, serius banget, tapi kalian malah kayak ada yang ngelakuin kesalahan terus ketawa malah jadi kayak lucu gitu. Lah itu tadi.
Oh yang Yang barusan, tadi barusan. yang tadi Naila ngomong ya? Enggak, kamu yang Oh, suka iya. nangis. Adegan sama kamu itu. Nggak ada yang mau. Oh iya ya. Kebetulan aku emang jadi salah satu penari. Ada mantra itu nggak sih? Adegan mantra? Kita belum ada ya? Masih waktu itu Kita belum ada itu. Paling waktu pas proses reading sih sebenarnya, karena Ada. ada. Syuting nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi pas nggak ada ya? pas reading itu kan Om Arifin sebagai ketuanya itu ada mengucapkan mantra-mantra gitu kan, dan mantranya emang bahasanya Sanskerta. iya Sanskerta, jadi yang emang asing gitu buat kita. Nah awal-awal tuh pas reading karena masih mencari nadanya, jadi kayak sempat lucu karena kayak seakan-akan tuh kayak lagi pantun bacanya, jadi kayak cakep gitu. Iya ya. Iya, pas Cakep-caketin. lagi reading. Soalnya kita nggak ada ya dia itu ya. Aku ada. Pas lagi reading, Bu, bukan pas lagi Ibu syuting. kayaknya ada deh. Bukan, maksudnya pas adegan itu Oh, pas adegannya aku nggak Najwa ada. belum ada kan? Pas lagi Iya. syuting ada. Aku nggak tahu tuh pas lagi act-nya gimana. Kita nggak di situ. Aku juga saat itu nggak ada. Iya, iya, iya. Aku baru ada di sini. Belum join ya? Cuma kebayang kalau misalnya itu lagi di take kita ada di situ kayak kita ketawa deh. tapi kayak itu mungkin udah akan lupa karena setnya kali ya. Iya, pasti Iya, karena si udah Sakit terbawa Wali itu kan dan emang- mungkin kayaknya pas syuting nadanya nggak kayak gitu kali ya. Harusnya sih Udah nggak. latihan kan soalnya. Iya, karena itu kan masih mencari nada yang pas gitu. Cuman kok jadi kayak pantun gitu. Cakep. Pas syuting malah udah serius banget, udah aman gitu. Aman, nggak ada sih. Oke kalau gitu kita ada pertanyaan lucu-lucuan ya. Dari tadi enggak ya? Kayaknya dari tadi Kirain dari tadi ada pertanyaan lucu-lucuan. Oh iya juga sih benar. Setelah kenal satu sama lain nih, menurut kalian siapa di antara cast di sini yang most likely akan terayu untuk masuk sekte di film ini? Naila. Naila. Hey, kenapa saya, guys? Naila. Kenapa? Alasannya apa kak? Karena kelihatannya labil. Iya. Karena masih gampang dihasut kayaknya nih. Tingis ya. Heeh. Retweet, react sekarang udah jadi. Rex, Rix. Lagi. Ada aja sih. Ada gebrakan. Ini yang bikin lucu tuh ininya justru. Iya, oke kak. Asbun-asbunnya itu Asbun ya. ya, maaf ya. Naila, Naila. Naila ya? Naila ada pembelaan nggak? Nggak boleh kan ada pembelaan? Oh iya, boleh. Boleh. Oh, boleh. Nggak tahu. Atau milih yang lain? Aku juga kayak akan milih aku sih. Nah, Karena aku merasa aku masih gampang terhasut, kayak misalnya nih di sosmed lagi ada apa FOMO gitu, masih FOMO banget anaknya, jadi kurang-kurangin ya guys kefomoan itu. Kira-kira apa yang akan menarik kamu untuk masuk sekte ini? Yang akan menarik aku buat masuk sekte apa ya? Rasa ingin tahu yang tinggi? Iya, kepo aja sih kayak. Kepo. Penasaran aja sih kayaknya. Kan rumahmu bocor tuh. Iya, atap rumah bocor guys. Oh, dikasih rumah Dikasih rumah bagus. fasilitasnya ya. Iya, dikasih oh rumah. iya bener. Instan soalnya ya, dapat hadiah Langsung itu ya. sling. Oke, ada yang mau ini nggak? Nanya nggak? Lucu sih, sumpah. Ada yang, Gua sampai habis banget tenaga. tapi ada fun fact apa di selama proses ini? Kok nggak tahu Iya apa sih? Nggak ada ya? Ada sih aku mau nanya. Kira-kira kalau kamu jadi penonton pengen nonton nggak? Iya. Penasaran? Oh, kita yang nanya ya jadinya Iya, ya. iya, makanya aku nanya kan. Ada yang nanya nggak? Gitu. Kalau pengen nonton nggak sih kalau lihat trailernya begitu? Jujur deh. Mau ya. Mau, soalnya aku doyan yang gor-gor gitu sih Oh, soalnya. Jadi kayak bisa Aman jadi malah banget nih jawabannya. pas makan malah kayak weh gitu. Oh, agak lain ya, mbaknya ya, mbak. Makan, weh. Mungkin aku akan ikut sama Naila ya masuk sekte. Iya, yes. Justru kamu yang menghasut kan? Iya. untuk ikut. Iya, sebenarnya. Aku kayaknya MLM-nya. ML. Oh, anak buah Budiana. Iya. Ngomong Anak kurangnya buah. Budiana jangan-jangan. Iya. Nanti abis ini aku Manipulatif dia nih. Iya, ada form Bu, boleh nanti aku kasih ya. Kenapa harus nonton Labinak di Cinema 21? Kenapa harus nonton Labinak? Karena ada kita semua. Wih, tapi nggak ada aku guys. Jadi mungkin nggak jadi nggak lucu karena kan emang serius. Gitu. Enggak. Karena dilanjutin jadi lucu. Iya kan? Tetap lucu kok, tetap lucu kok. Makasih ya. Kenapa nonton Labinak? Karena tema film ini bukan hanya tentang jump scare dan segala macamnya, tapi temanya luas sekali tentang sekte, ada sektenya, ada kanibalismenya, ada sadistik juga, ada gore-nya, ada pengorbanan, banyak lah
ininya yang bisa diceritain dari Bener. film ini. Ada berhubungan dengan keibuan. Iya. Iya betul. Semoga sih Keluargaan. kita sebagai yang main di sini tuh punya experience yang luar biasa pada saat meranin karakter kita masing-masing dan terlibat di film ini. Jadi semoga juga itu bisa nyampe ke siapapun nanti yang nonton tanggal 21 Agustus 2025. Wih, closing statement yang bagus. Dah yuk. Luar biasa kan? Oke. Mbak Jenny Mbak Jenny belum. Udah. Oh udah. Semoga pesan moralnya tersampaikan ya Bu. Betul. Semoga nanti kalau ada yang tertarik boleh langsung dihubungi aja Iya. masuk ke Yayasan Payung Emas. Langsung nonton ya guys, Labinak di 21. Dadah. Penutupnya gimana? Penutupnya? Oh, Naila dong. Enggak kamu. Enggak, Ya kalau sorry banget kita udah kayak please. kamu udah steal the show banget nih. Nggak bisa ini, nggak bisa. Labinak, mereka Aku ada di sini. bukan Oke. dancer. Coba 21. Enggak. Aku bukan dancer, Kak. Bulu kuduk gue merinding bukan gara-gara liat organ, gara-gara liat dia joget gitu. Oke. Terima kasih, guys. Thank you. Jangan lupa saksikan. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.